di seri Rahasia Alam. Kali ini Pepen mau bahas rahasia satelit. Sobat pasti tahu dong kalau bumi tempat kita tinggal berada di jajaran galaksi Bima Sakti. Tapi nggak hanya planet bumi aja loh yang ada di galaksi Bima Sakti atau di tata surya kita ini. Sobat tahu nggak? Tata surya ini terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Objek-objek ini seperti planet, meteor, asteroid, komet, satelit alami, dan masih banyak lagi. Kalian tahu, matahari itu bola gas yang berpijar terang dan merupakan pusat dari tata surya. Kalau asteroid itu benda langit kecil yang padat. Bintang yang sering kita lihat di langit malam itu sebenarnya benda langit yang memancarkan cahaya. Nah, di dalam sistem tata surya ini ada yang dinamakan galaksi. Seperti yang Pepen bilang tadi, galaksi tempat bumi kita tinggal dinamakan galaksi Bima Sakti. Pepen dengar-dengar, galaksi Bima Sakti bisa juga disebut galaksi Milky Way dan bentuknya spiral loh. Duh, kalau dengar kata Milky Way, Pepen jadi keingetan permen susu nih. Sobat cilik, tahu nggak yang dinamakan planet itu kayak gimana? Pepen kasih tahu ya, planet itu merupakan benda langit yang memiliki ciri-ciri seperti 1. Mengorbit dan mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang. 2. Punya gravitasi sendiri buat penyeimbang massa dari ruang bebas udara. 3. Harus berotasi atau berputar di porosnya. 4. Orbit yang dilewati harus kosong biar nggak ditempati benda luar angkasa lainnya, selain satelit sendiri. Biar berfungsi sebagai tempat kehidupan gitu. Sobat, masih hafal nggak nih nama-nama planet yang ada di galaksi Bima Sakti? Pasti masih inget kan ya? Yuk sebutin bareng-bareng sama Pepen. 1, 2, 3. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yap, bener. Sekarang Pepen bakalan ngasih tahu sobat cilik sedikit tentang planet-planet yang kita sebutin bareng tadi. Merkurius itu planet yang paling kecil sobat cilik, paling dekat sama matahari dan berevolusi 88 hari. Sayang, Merkurius cuma kelihatan pas fajar atau pas senja tiba. Planet kedua terdekat dari matahari diberi nama Venus atau yang kita sebut bintang fajar. Venus mengelilingi matahari selama 225 hari. Wah, lama juga ya sobat cilik. Nah, bumi tempat kita tinggal ini merupakan planet ketiga terdekat dengan matahari. Pepen denger sih, usia bumi ini udah 4,6 miliar tahun. Waduh, udah mbah-mbah dong ya. Bumi ini merupakan satu-satunya planet di tata surya yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup loh. Planet keempat itu namanya Mars, yang sangat dikenal dengan sebutan planet merah. Kenapa? Soalnya nih, si Mars ini penampakannya emang kemerah-merahan. Planet kelima namanya Jupiter, dan merupakan planet terbesar dan terberat di tata surya kita. Periode rotasi Jupiter itu 9 jam, tapi revolusinya 12 tahun. Waduh, kelamaan dong. Pepen gak bisa ngerayain ulang tahun tiap tahun dong kalau tinggal di Jupiter. Lanjut. Planet keenam namanya Saturnus. Saturnus ini punya cincin loh sobat cilik. Si Saturnus ini berevolusi selama 30 tahun. Lalu ada Uranus. Uranus ini planet ketujuh terjauh dari matahari dan ditemukan tahun 1781 sama Om William Herschel. Nah, planet ke-8 terjauh dari matahari diberi nama Neptunus. Sedang periode Neptunus ini buat satu kali keliling matahari itu selama 164 tahun. Pepen gak mau tinggal di Neptunus, ntar gak ngerayain ulang tahun lagi. Yang terakhir itu Pluto. Sebenarnya nih sobat cilik, Pluto itu bukan anjingnya si Mickey Mouse loh ya. Pluto ini ternyata gak bisa dibilang planet lagi sobat cilik. Soalnya nih katanya terlalu kecil untuk ukuran sebuah planet. Gara-gara ini nih, jumlah planet yang ada di tata surya kita cuma tinggal 8 aja nih sobat cilik. Hayo, apa aja? Yuk sebutin lagi bareng Pepen. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yap, benar Sobat Cilik, pinter semuanya. Tapi Sobat Cilik nih, dari yang Pepen denger ada benda luar angkasa yang baru aja ditemuin Oktober tahun 2003 kemarin. Namanya UB313 dan tadinya dijadiin planet ke-10. Tapi nasibnya sama kayak Pluto nih. Yap, si UB313 alias Sena ini dinilai terlalu kecil buat jadi planet. Sobat Cilik, sampai di sini dulu ya. Pepen ngasih tahu kalian soal planet-planet. Di chapter selanjutnya, temennya Pepen nih, si Nyake, bakalan nemenin kalian dan ngasih info soal satelit-satelit. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Halo Sobat Cilik, Nyake itu temennya Pepen loh, Nyau. Di chapter ini, Nyake diminta Pepen buat ngasih tahu kalian soal satelit-satelit yang ada di tata surya loh, Miau. Sebelum Nyake ngasih tahu lebih mendalam soal satelit, Sobat Cilik tahu nggak satelit itu apa? Nyake kasih tahu ya, satelit itu tuh benda luar angkasa yang mengelilingi benda luar angkasa lainnya. Satelit yang mengorbit di luar angkasa itu ada dua loh, Miau. Satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami itu benda di luar angkasa yang berkeliling di antara benda luar angkasa lainnya yang jauh lebih besar yang ada di galaksi Bima Sakti ini loh. Kayak bulan, komet, asteroid, bintang, planet-planet, bahkan galaksi itu sendiri sebenarnya satelit alami loh, Sahabat Cilik. Baru tahu ya? Makanya Nyake kasih tahu, Miau. Kalau satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia loh, terus diorbitkan keluar angkasa pakai pesawat ulang-aling. Ulang-aling loh ya, Miau, bukan kolang-kaling. Sobat Cilik, masih ingat kan nama planet-planet yang ada di tata surya kita? Di chapter lalu kata Pepen kalian udah belajar kan, Miau? Nah, sekarang Nyake mau ngasih tahu nih, kalau planet-planet itu punya satelit-satelit alaminya sendiri loh. Nyake kasih tahu ya nama-nama satelit yang dipunyai oleh ke-8 planet itu tadi. Pertama-tama, planet Merkurius dan Venus itu nggak punya satelit sendiri loh, Sobat Cilik. Kenapa ya, Miau? Nyake googling di bah Google sih, ada yang bilang kalau satelit dari dua planet ini bertabrakan dengan benda angkasa lainnya lalu langsung hancur. Kasihan sekali ya. Kalau planet bumi tempat Nyake, Pepen, dan Sobat Cilik tinggal nih, punya satu-satunya satelit alami yang dinamai bulan. Nyake denger sih, si bulan ini berfungsi sebagai penguncian pasang surut air laut. Terus, Mars punya dua satelit, namanya Phobos dan Deimos, Miau. Kalau Jupiter itu punya satelit, jumlahnya 63 loh. Banyak ya. 4 satelit Jupiter yang paling besar itu namanya Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Lain Jupiter, lain lagi Saturnus loh, Miau. Saturnus nih punya 56 satelit loh, Sobat Cilik. Tapi beberapa ada namanya dan sebagian nggak ada namanya. Yang ada namanya itu tuh merupakan satelit terbesar yang ada loh, Miau, yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, dan Iapetus. Nyake kasih tahu ya, Sobat Cilik, ternyata satelit Saturnus yang bernama Titan ini bahkan ukurannya jauh lebih besar dari planet Merkurius loh. Hebat ya, Miau. Tapi Uranus cuma punya 18 satelit loh, Sobat Cilik. 5 satelit utama Uranus itu namanya Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Duh, kalau dengar nama Ariel nih, Nyake jadi keingetan tokoh kartun Disney, si Putri Duyung Ariel loh.
Neptunus cuma punya 8 satelit loh. Namanya Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Lagi-lagi Nyake keingetan ayahnya Ariel si Putri Duyung nih. Sobat Cilik juga pasti tahu dong ya kalau nama ayahnya Ariel si Putri Duyung itu Triton. Hehe. Terus Pluto yang udah gak diakui sebagai planet aja nih, sebenarnya punya satelit loh. Namanya Charon, Nix, dan Hydra. Bahkan Xena juga punya satelit bernama Gabriel loh. Nyau. Sobat Cilik, Nyake kan udah kasih tahu nih soal satelit alami dari planet-planet. Sekarang Nyake bakalan ngasih tahu soal satelit buatannya. Satelit buatan manusia itu pakai energi nuklir atau panas matahari loh Sobat Cilik. Satelit astronomi ini dipakai buat mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya loh. Satelit buatan itu ada ragamnya juga loh Sobat Cilik. 1. Ada yang namanya biosatelit. Sobat Cilik, satelit ini dipakai buat meneliti spesies atau organisme dari planet lainnya biar bisa jadi bahan percobaan di bumi. Kedua, ada satelit navigasi. Dari namanya aja udah ketahuan dong ya Miang. Kalau satelit ini pakai sinyal radio yang nantinya disalurkan ke penerima di permukaan bumi. Kalau kita sih biasanya menyebutnya GPS. Ketiga, ada satelit komunikasi. Karena satelit ini nih, Sobat Cilik bisa melihat televisi, menelepon, atau berinternet ria. Pokoknya satelit komunikasi ini bikin kita makin dekat dan berinteraksi sama orang-orang di dunia. Keempat nih, ada yang namanya satelit tenaga matahari yang dipakai buat menyerap tenaga matahari sebagai suplai energi bumi loh. Lalu ada juga satelit cuaca untuk mengamati cuaca. Dan satelit observasi bumi yang dipakai untuk melihat kondisi bumi Miau. Sobat Cilik, sekarang udah tahu kan soal satelit? Pasti dong. Kan udah Nyake kasih tahu Miau. Ups, Nyake udah dipanggil Bu Guru nih. Katanya mau diajarin soal satelit lagi. Hehe. Sobat Cilik, sampai ketemu lagi ya nanti di chapter selanjutnya Miau. Bye bye. Loh, Nyake pergi dipanggil Bu Guru. Kenapa tuh? Belum ngerjain PR ya? Ya udah deh, Pepen balik lagi nih nemenin kalian. Masih pada semangat kan Sobat Cilik? Oke, siapa di antara kalian yang cita-citanya ingin jadi astronot? Sebenarnya astronot itu salah satu cita-cita Pepen loh. Astronot atau angkasawan adalah sebutan bagi orang yang menjelajahi luar angkasa. Namun, di beberapa negara yang telah berhasil mengorbitkan para angkasawannya hingga keluar angkasa, seperti di bulan, ternyata mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, para angkasawannya dipanggil astronot. Nama astronot inilah yang kemudian dipakai oleh negara-negara lain untuk menyebut para angkasawannya yang berhasil mengorbit keluar bumi. Bagaimana ya kalau di Cina? Ya, sebutan angkasawannya adalah taikonaut. Unik juga ya namanya. Rupanya Cina merupakan negara ketiga yang berhasil menerbangkan angkasawannya hingga keluar atmosfer bumi. Wow, hebat banget! Nah, hanya di Rusia, para angkasawannya dinamakan kosmonot. Unik-unik ya namanya sobat. Tentunya nih, untuk mengorbitkan satelit buatan diperlukan tenaga manusia yang handal, cerdas, serta tangguh, baik secara fisik maupun mental. Inilah yang kita sebut sebagai astronot hebat. Negara yang berhasil mengorbitkan astronotnya yaitu Rusia, Malaysia, Cina, dan Amerika Serikat. Dahulu, Rusia masih bernama Uni Soviet. Negara inilah yang pertama kali sukses mengantarkan kosmonotnya ke luar angkasa. Kosmonot pertama mereka adalah Yuri Gagarin. Yuri mengorbit pada tanggal 12 April 1961.
Hayo, ada yang udah lahir belum tanggal segitu? Setelah Rusia berhasil melakukan perjalanan keluar angkasanya, Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Tak selang beberapa lama, Amerika berhasil menerbangkan astronotnya hingga ke bulan. Astronot Amerika Serikat yang berhasil mendarat ke bulan pertama kali adalah Neil Armstrong. Sedangkan astronot pertama Amerika adalah John Glenn Jr. John Glenn Jr. mengangkasa pada tanggal 7 Februari 1962. Kalau di Cina, pada abad 21, Cina ikut mengembangkan proyek luar angkasanya. Mereka berhasil menerbangkan para taikonautnya keluar orbit bumi. Taikonaut pertama mereka adalah Yang Liwei. Ia mengangkasa pada tanggal 15 Oktober 2003. Nah, astronot dari Malaysia adalah favoritnya Pepen nih. Soalnya ganteng banget. Ya, namanya Sheikh Muzaffar. Untuk kawasan Asia Tenggara, Malaysia pertama kali mengorbitkan astronotnya bulan Oktober 2007. Astronot ganteng ini diluncurkan melalui roket Soyuz milik Rusia ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Wow, keren! Sobat, kalian tahu, sebelum manusia berhasil diorbitkan keluar angkasa, para ilmuwan astronomi terlebih dahulu menguji cobakan kepada hewan. Sehingga, dari hasil percobaan itu, para ilmuwan bisa menerbangkan manusia sampai keluar bumi. Wah, luar biasa ya sobat! Hewan-hewan yang terpilih untuk menorbit ke luar angkasa adalah anjing dan monyet. Kedua binatang ini memiliki kecerdasan serta ketahanan yang lebih dibanding binatang lainnya. Contohnya, Laika. Nama seekor anjing yang berhasil mengorbit keluar bumi di usianya yang masih 3 tahun. Ia berasal dari Rusia dan berhasil mengorbit setelah diluncurkan bersama Sputnik 2 pada 3 November 1972. Selain anjing, monyet makaka juga menjadi astronot hewan yang rencananya akan didaratkan ke planet Mars. Tujuan pendaratan monyet makaka ini untuk mengukur pengaruh paparan radiasi yang sangat tinggi di luar angkasa. Sehingga, jika astronot manusia mendarat di Mars, mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi di planet merah tersebut. Nah, Pepen pamit lagi nih. Kemana ya si Nyake? Halo, Nyake di sini. Miau. Loh, mana si Pepen? Sobat Cilik tahu nggak? Enak aja nih si Pepen bilang Nyake nggak ngerjain PR. Kan Nyake lagi belajar tentang satelit sama Bu Guru. Miau. Nah, Sobat Cilik, Nyake kali ini bakal ngasih tahu kalian soal fakta-fakta menarik yang ada di luar angkasa loh. Miau. Fakta menarik pertama. Planet ke-9 dari tata surya yaitu Pluto di tanggal 24 Agustus 2006 lalu dinyatakan keluar dari statusnya sebagai planet. Miau, Nyake sedih pas dengar Pluto nggak dianggap lagi sebagai planet nih Sobat Cilik. Padahal nih ya, Pluto itu bentuknya mirip bulan loh. Miau. Fakta menarik kedua. Selain Pluto, ada lagi benda angkasa yang mirip planet bernama Hena atau UB313 yang lalu-lalu dianggap sebagai planet. Tapi Sobat Cilik, karena ukurannya yang di luar standar, Hena dinyatakan bukan planet juga. Fakta menarik ketiga. Manusia itu nggak hanya bikin satelit buatan loh Sobat Cilik. Mereka juga bikin yang namanya stasiun luar angkasa. Stasiun luar angkasa ini nih khusus dibangun biar Nyake, Pepen, dan Sobat Cilik bisa tinggal di luar angkasa. Hebat sekali kan, miau. Fakta menarik keempat. Ada yang namanya anti-satelit weapon atau senjata anti-satelit Sobat Cilik. Katanya nih, tugas senjata ini nih untuk menghancurkan satelit mata-mata yang mengancam keamanan suatu negara. Ih, ngeri ya, miau. Fakta menarik kelima. Ada teleskop Hubble loh namanya. Teleskop ini sangat membantu para ilmuwan untuk mempelajari, mengobservasi,
dan memahami tentang tata surya, benda luar angkasa, dan yang lain-lainnya nih Sobat Cilik. Fakta menarik keenam, dan yang menurut Nyake paling keren nih Sobat Cilik, Hotel Antariksa. Yap, Sobat Cilik. Stasiun antariksa yang ada ini mirip hotel loh. Bayangin nih Sobat Cilik, di stasiun antariksa ini nih punya 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 dapur, dan 2 tempat olahraga mini. Wah, asik ya Miau. Nyake juga mau dong ke hotel yang kayak satu ini. Sobat Cilik mau nggak? Katanya nih, hotel antariksa ini mengorbit pada ketinggian 200 mil di atas bumi. Sudah menjelajah sejauh 1,3 miliar mil. Mengelilingi bumi sebanyak 57.300 kali. Dan sudah menerima tamu sebanyak 167 orang dari 15 negara. Dan juga punya 19.000 jenis makanan. Nyake juga mau. Seru ya kalau bahas tentang rahasia satelit, ya nggak Nyake? Seru dong Miau. Kan Nyake udah ngasih tahu Sobat Cilik soal satelit dan fakta-fakta menarik di luar angkasa. Jangan lupain Pepen juga dong. Kan Pepen udah ngasih tahu Sobat Cilik soal tata surya dan astronot-astronot yang ganteng-ganteng. Iya deh ya. Nah Sobat Cilik, gimana belajarnya hari ini? Menyenangkan ya kan Miau? Sekarang Nyake dan Pepen harus pergi nih Sobat. Tapi harus kangen dong sama Nyake dan Pepen ya? Betul. Tapi tenang aja kok Sobat Cilik. Nanti kita ketemuan lagi di seri rahasia alam lainnya. Bye-bye.